Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu dosen yang terhormat. Izin memperkenalkan diri, saya Safna Anda Hilarti dengan NIM 220301010021 dari kelas AK 202. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai piutang usaha. Piutang usaha sendiri berarti atau merujuk pada suatu nominal yang harus diterima oleh suatu perusahaan dari pelanggan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Nah, ini berarti bahwa pelanggan itu diberikan suatu termin atau tenggat waktu untuk membayar tagihan setelah menerima barang atau jasa. Nah, piutang usaha ini terjadi ketika perusahaan memberikan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan. Dan perusahaan ini menerbitkan suatu faktur atau tagihan kepada pelanggannya tersebut. Nah, nantinya ada kewajiban atas pelanggan tersebut untuk membayar sejumlah yang tertera dalam faktur dengan persyaratan atau perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan tersebut dan juga pelanggannya. Nah, persyaratannya diantaranya ada tanggal jatuh tempo, contohnya. Nah, piutang usaha ini juga dalam catatan di akuntansi itu diakui sebagai aset atau nantinya berada di bagian aset lancar. Nah, piutang usaha ini dicatat pada nominal atau nilai faktur yang dikeluarkan kepada pelanggan. Ketika pelanggan nantinya membayar piutang tersebut, perusahaan akan mencatat penerimaannya terhadap kas atau bank dan akan dikurangi jumlah atau nilai yang ada dalam akun piutang tersebut. Untuk pencatatan piutang sendiri ini juga akan melibatkan beberapa hal yang mana diantaranya itu untuk penilaian kredit pelanggan sebelum kita menjual sesuatu ke pelanggan tersebut. Lalu kita juga bisa memantau umur piutang. Lalu kita juga bisa melakukan penagihan di waktu yang tepat. Lalu kita juga bisa melakukan tindakan lebih lanjut jika diperlukan untuk melakukan penagihan atas piutang tersebut. Seperti itu. Nah, berikut beberapa materi yang terkait dengan piutang usaha, diantaranya yang pertama itu mengenai pengakuan piutang. Pengakuan piutang ini akan terjadi saat adanya penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dengan pembiayaan, di mana pembayaran akan diterima pada waktu yang ditentukan di masa depan dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Pengakuan piutang yang tepat merupakan langkah penting dalam proses akuntansi yang memastikan bahwa piutang dicatat secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengenai penilaian piutang. Penilaian piutang sendiri itu diukur pada nilai nominal dikurangi dengan estimasi kerugian piutang yang nantinya tidak akan tertagih atau biasanya kita sebut sebagai piutang ragu-ragu. Nah, estimasi ini akan didasarkan pada analisis historis, lalu ada analisis dari pengalaman perusahaan itu, dan ada faktor-faktor lain seperti kondisi perekonomian di negara tersebut. Nah, penilaian piutang ini sendiri yaitu adalah proses menentukan nilai yang benar dari piutang yang dimiliki oleh perusahaan yang bertujuan untuk mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari piutang dan mengantisipasi kemungkinan kerugian piutang yang nantinya tidak tertagih. Pentingnya perusahaan untuk melakukan penilaian piutang ini yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan resiko-risiko piutang tak tertagih tadi. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada metode pencatatan piutang.
Pada dasarnya, metode pencatatan piutang ini ada dua. Yang pertama adalah metode pencatatan tunggal atau single entry method, dan yang kedua adalah metode pencatatan ganda atau double entry method. Bedanya di pencatatan single method ini, nantinya yang kita inputkan itu hanya alur atau flow keluar masuk dari suatu akun. Nah, di mana contoh di sini saya ada suatu perusahaan yang namanya perusahaan ABC menjual barang senilai $100 kepada pelanggan A dengan metodenya kredit. Nah, perusahaan ABC ini mencatat $100 sebagai pendapatan penjualan, yang mana di sini saya masukkan pendapatan penjualan itu di kolom masuk atau input gitu ya, masuk ke pendapatan penjualan sebesar $100, dan juga nantinya menambahkan $100 pada pencatatan piutang pelanggan A. Di sini juga ada akun piutang pelanggan A, nantinya jenisnya itu masuk ke piutang usaha, dan di sini ada di kolom masuk juga karena piutang pelanggan A ini bertambah gitu. Sedangkan untuk metode pencatatan piutang yang kedua, di sini contoh, perusahaan ABC ini menjual barang senilai $100 juga kepada pelanggan A dengan pembiayaan, dan juga perusahaan ini mencatat $100 sebagai pendapatan dan $100 lagi sebagai piutang. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau misalnya di metode pencatatan ganda ini, akun-akun itu dirincikan gitu. Contohnya, piutang ini sebanyak $100 ada di mana? Ada di debit. Nah, ini akan masuk nantinya ke trial balance atau ke neraca. Nah, di sini juga pendapatan penjualan itu adanya di kredit, karena pendapatan itu kan bertambah di kredit. Dan ini juga nanti akan diposting ke laporan akhir, yaitu laba rugi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih atau yang biasa disebut dengan bad debt merujuk pada jumlah piutang yang dinyatakan tidak mungkin atau sulit untuk ditagih oleh suatu perusahaan, dan piutang tak tertagih ini muncul saat pelanggan ini tidak dapat ditagih atau tidak mau membayar jumlah utang mereka kepada perusahaan tersebut. Nah, alasan-alasan piutang tersebut tak tertagih umumnya itu adalah pelanggan yang memang sedang mengalami kondisi keuangan yang sulit, lalu pelanggan juga tidak mampu membayar karena mungkin ada hal-hal yang memang menjadi faktor internal di pelanggan tersebut. Lalu faktor yang ketiga itu bisa jadi pelanggan tersebut tidak mau membayar. Nah, biasanya di saat pelanggan tersebut tidak mau bayar dikarenakan ada ketidakpuasan terhadap barang yang kita beri atau jasa yang kita beri kepada mereka. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi piutang yang tak tertagih. Nah, identifikasi piutang yang tertagih ini dimulai dari analisa usia piutang. Nah, di analisa usia piutang ini kita harus memeriksa usia piutang usia piutang untuk suatu pelanggan atau suatu perusahaan itu berapa hari lagi, apakah sudah melewati jatuh tempo atau belum. Nah, itu pun bertujuan untuk menentukan piutang mana nih yang nantinya sudah jatuh tempo, sudah melewati batas waktu pembayaran, berapa hari nih mereka melewati batas waktu pembayaran, dan mana juga gitu piutang yang memang cenderung akan memiliki resiko tak tertagih. Nah, ini kita harus analisa dari segi usia piutangnya. Kita pun untuk menentukan piutang tak tertagih itu harus menentukan dari segi evaluasi riwayat pembayaran pelanggannya. Nah, kita harus tinjau riwayat pembayaran pelanggan tersebut secara keseluruhan dari awal mereka berlangganan ke perusahaan kita itu bagaimana gitu mereka riwayat pembayarannya, apakah pembayarannya lancar atau ada yang misal tertunda atau ada yang bahkan tidak dibayar.
Nah, itu juga bisa menjadi langkah kita mengidentifikasi bahwa piutang pelanggan tersebut tidak akan tertagih. Nah, lalu yang selanjutnya kita juga bisa menganalisis dari segi ekonomi atau industri yang ada di negara ini. Nah, setelah menganalisis ini semua, tidak ada jalan keluar juga. Nah, di sini kita baru bisa berkomunikasi juga dengan pelanggan gitu untuk kita pastikan nih apakah sebenarnya mereka akan membayar piutang ini atau tidak gitu. Kalaupun misal membayar, apakah dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama gitu. Kalau misalnya dalam waktu yang lama, kita bisa identifikasi piutang tak tertagih ini gitu. Nantinya kita bisa cadangkan juga gitu, masukkan ke pencadangan. Nah, yang selanjutnya kita harus catatkan juga piutang yang tak tertagih tadi, dan metodenya itu ada dua. Yang pertama ada metode pencadangan dan yang kedua ada metode penghapusan secara langsung. Dimana kalau misalnya kita melakukan metodenya dengan pencadangan, metode ini kita harus estimasikan dulu jumlah yang tidak dapat ditagihnya berapa dalam satu periode akuntansi, dan kita harus mengestimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak ditagih dan membuat pencadangan kerugian piutang tak tertagih. Nah, lalu untuk metode penghapusan secara langsung, setelah kita menganalisa berapa piutang yang tak tertagih dari perusahaan kita, kita bisa langsung saja melakukan penghapusan secara langsung gitu atas piutang yang memang tidak akan tertagih. Nah, untuk metode pencadangan sendiri, nah di sini ada satu contoh soal di mana perusahaan ABC memiliki total piutang yang belum tertagih sebanyak $500.000 pada akhir periode. Nah, mereka itu memiliki kebijakan pencadangan kerugian piutang yang tak tertagihnya itu sebanyak 5% dari jumlah piutang yang belum tertagih. Maka jurnal yang akan kita posting itu yang pertama, cadangan piutang tak tertagih sebanyak 25.000. 25.000 ini diambil dari 5% dikali nilai piutang yang belum tertagih tadi 500.000. Nah, terhadap kreditnya di piutang usaha sebanyak $25.000 juga. Nah, jadi nanti nilainya akan ditampung di cadangan piutang tak tertagih. Di saat nantinya ke depannya, misal tiba-tiba 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu perusahaan tersebut melunasi piutangnya, kita bisa balikan nantinya dari cadangan piutang tak tertagih ini ke kas gitu, ke kas atau ke bank di saat mereka membayar. Nah, metode pencadangan ini juga ada dua. Bisa dicadangkan dari nilai persentase penjualan ataupun bisa dari persentase piutang. Nah, kalau contoh yang ini contoh dari persentase nilai piutang keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ini kita ingin mencatat piutang tak tertagih dengan metode penghapusan, di mana ada suatu perusahaan memiliki piutang tak tertagih sebesar $500 dari pelanggan yang diketahui tidak dapat membayar. Nah, jadi pelanggan ini sudah pasti tidak dapat membayar piutangnya gitu. Perusahaan ini memutuskan untuk menghapus piutang tersebut dari catatan piutang. Nah, kalau misalnya dihapus, kita posting jurnalnya itu nantinya beban penghapusan piutang tak tertagih ini sudah kita akui sebagai beban ya. Sebanyak $500 mereka bertambah di debit, dan lawannya itu piutang usaha di kredit sebanyak $500 juga. Gitu. Jadi piutang usahanya berkurang, masuk ke beban penghapusan piutang tak tertagih. Selanjutnya, mengenai pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang ini sendiri merujuk pada saat pelanggan membayar full atau sebagian dari jumlah piutang yang mereka miliki kepada suatu perusahaan. Nah, pelunasan piutang ini akan terjadi ketika pelanggan membayar tagihan atau pembayaran yang terhutang sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang telah ditetapkan.
Nah, contoh untuk pelunasan piutang itu diantaranya contoh perusahaan ABC memiliki piutang sebanyak 1.000 yang harus dibayarkan oleh pelanggan A. Nah, pelanggan A itu membayar sebanyak $800 dulu. Nah, maka dari itu jurnal yang harus diposting yaitu banknya di debit atau masuk kita terima sebanyak $800 terhadap piutang usaha di kredit atau berkurang sebanyak $800 sehingga nanti di piutang usaha itu akan tersisa $200 lagi gitu. Nah, dan yang terakhir pengendalian piutang secara internal di suatu perusahaan itu memang diperlukan gitu. Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko kerugian piutang yang tak tertagih, meningkatkan likuiditas perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, contohnya beberapa pengendalian piutang internal yang umumnya digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu diantaranya ada kebijakan penjualan dan kredit. Jadi perusahaan ini perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai penjualan dan kredit kepada pelanggan siapa. Nah, hal ini akan meliputi penetapan batas kredit terhadap seorang pelanggan atau suatu pelanggan. Lalu kita juga bisa memiliki kemampuan untuk menganalisa sejauh apa kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar piutangnya secara tepat waktu. Lalu kita juga harus evaluasi pelanggan-pelanggan. Kita cek nantinya pelanggan mana yang memang ada kecenderungan pembayarannya terlambat atau pembayarannya ini selalu tepat waktu. Nah, ini kita harus evaluasi dari segi pelanggan. Lalu kita juga akan tetapkan batas kredit biasanya kalau misalnya suatu pelanggan tersebut telah mencapai batas kredit yang telah ditetapkan, perusahaan tersebut atau pelanggan tersebut tidak bisa membeli lagi secara kredit gitu. Lalu yang selanjutnya biasanya ditetapkan juga penagihan yang efektif. Dan yang terakhir adanya audit internal secara berkala yang akan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian piutang serta mengidentifikasi potensi resiko dan kesalahan yang nantinya akan terjadi. Nah, penerapan pengendalian piutang internal ini kalau di suatu perusahaan itu diterapkan secara efektif akan membantu perusahaan tersebut mengelola resiko piutang, memastikan aliran kasnya sehat dan melindungi aset-aset perusahaan. Selain itu, pengendalian piutang juga akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan secara keseluruhan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.